Di bumi Pau Padang, kota pahlawan, takdir kembali menorehkan garisnya. Kang Deddy Mulyadi, hadir bukan sekadar sebagai sosok publik, melainkan sebagai manusia yang sedang menapaki jejak sejarah, luka alam, dan ingatan peradaban. Kunjungannya ke korban bencana banjir bandang di Gunung Nago bukanlah peristiwa tunggal, ia adalah pertemuan antara masa lalu, penderitaan hari ini, dan pesan untuk masa depan. Gunung Nago bukan sekadar lanskap geografis. Ia adalah tapak sunyi santri tua Nusantara sejak 1765, ketika Syekh Abdul Jalil menanamkan dakwah tauhid, etika kesederhanaan, dan keseimbangan manusia dengan alam. Di lereng-lereng itulah ideologi spiritual Islam Nusantara berakar, tidak menaklukkan alam, tetapi hidup sebagai bagian darinya. Namun zaman berubah. Jejak santri digantikan jejak beton. Aliran sungai disempitkan, hutan dipinggirkan, dan keserakahan dibungkus atas nama pembangunan. Maka ketika banjir bandang datang, ia bukan sekadar bencana alam, ia adalah peringatan ideologis bahwa peradaban yang menjauh dari keseimbangan akan dibalas oleh kekuatan semesta itu sendiri. Jejak aliran sungai akan kembali, walau manusia telah meneguhkan jejaknya. Kalimat ini bukan sekadar metafora, melainkan hukum sejarah ekologis. Sungai yang dipaksa tunduk akan kembali mencari jalurnya, menghancurkan apapun yang melawan irama alaminya. Kehadiran KDM di tengah lumpur dan tangis korban bukanlah sekadar kunjungan simbolik. Dalam perspektif ideologi sejarah, tindakan ini merepresentasikan politik empati, sebuah konsep lama dalam tradisi kepemimpinan Nusantara. Bahwa pemimpin bukan berdiri di menara, melainkan turun ke tanah yang basah oleh air mata rakyat. Dalam kajian Tiang Putih, Institut Pusat Kajian Ideologi dan Sejarah. Jejak ideologi humanisme Nusantara. Kepemimpinan bukan sekadar struktur kekuasaan, tetapi amanah penderitaan umat. Jejak spiritualitas santri tua. Gunung Nago bukan wilayah kosong, ia membawa memori para wali, ulama, dan pejalan sunyi yang mengajarkan bahwa alam adalah ayat Tuhan yang hidup. Setiap manusia akan menginjakkan kaki di suatu wilayah sebagai bagian dari takdirnya. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Tidak ada bencana yang hampa makna. Gunung Nago, titik simpul sejarah, alam, dan manusia. Tahun 1765 bukan angka mati. Ia menandai fase penting ketika Nusantara sedang membangun peradaban berbasis tauhid, adat, dan harmoni ekologis. Syekh Abdul Jalil dan generasi santri tua tidak memisahkan antara ibadah dan alam. Sungai adalah warit aliran berkah, hutan adalah penjaga napas kehidupan, gunung adalah pilar keseimbangan kosmos. Kini, ketika banjir bandang menghantam, yang runtuh bukan hanya rumah-rumah rakyat, tetapi juga kesadaran ideologis kita tentang hubungan manusia dengan bumi. Takdir, perjalanan, dan ujian peradaban. Insan akan menginjakkan kakinya di suatu wilayah sebagai takdirnya. Seseorang akan melalui perjalanan panjang kehidupan menjelajah dunia. Kalimat ini menjadi kunci. KDM, korban banjir, relawan, dan seluruh yang hadir di Gunung Nago, semuanya sedang berjalan di rel takdir yang saling berpotongan. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan kepedulian. Bencana bukan hanya soal air yang meluap. Ia adalah cermin ideologi peradaban. Apakah kita memaknai alam sebagai objek eksploitasi? Ataukah sebagai mitra suci yang harus dijaga? Penutup, dari luka menjadi kesadaran sejarah. Gunung Nago hari ini adalah kitab terbuka. Lumpur adalah ayatnya. Tangis adalah tafsirnya. Dan langkah KDM di tengah bencana adalah paragraf baru dalam narasi panjang kepemimpinan Nusantara, bahwa pemimpin sejati lahir bukan dari panggung, tetapi dari kehadiran di titik penderitaan rakyat. Tiang Putih mencatat peristiwa ini sebagai jejak ideologis perlawanan terhadap lupa. Lupa pada sejarah, lupa pada alam, dan lupa pada hakikat manusia. Karena sejauh apapun manusia melangkah dalam peradaban, ia tetap akan kembali pada sungai, pada tanah, dan pada takdir yang telah dituliskan sejak awal. Di bumi Pauh Padang, kota pahlawan, takdir menulis garis perlahan. Kang Deddy hadir
bukan sekadar nama, tapi derap luka dan jiwa manusia. Di tengah lumpur dan air mata, tangis rakyat jadi doanya. Bukan dari menara ia berbicara, tapi dari tanah yang basah derita. Ini bukan sekadar kunjungan singgah, ini pertemuan luka dan sejarah. Gunung Nago bersaksi sunyi tentang bumi dan janji ilahi. Sungai boleh dibelenggu hari ini, namun esok ia kembali mencari diri. Jejak santri tak pernah mati, walau zaman berganti beton dan besi. Dari luka kita belajar arti, alam bukan musuh tapi amanah suci. Tahun 1765, Syekh Abdul Jalil menanam cahaya. Tauhid tumbuh di lereng sunyi, hutan sungai jadi tasbih pagi. Tapi zaman mengubah wajahnya, keserakahan bersalin nama. Hutan dipinggirkan, sungai disempitkan, dan banjir datang sebagai peringatan. Yang runtuh bukan hanya dinding rumah, tapi iman pada bumi yang ramah. Gunung Nago bersaksi sunyi tentang bumi dan janji ilahi. Sungai boleh dibelenggu hari ini, namun esok ia kembali mencari diri. Jejak santri tak pernah mati, walau zaman berganti beton dan besi. Dari luka kita belajar arti, alam bukan musuh tapi amanah suci. Setiap langkah adalah takdir, tak ada temu yang kebetulan hadir. Ada yang diuji kehilangan, ada yang diuji kekuasaan, ada yang diuji kepedulian, dan semua berjalan di rel Tuhan. Tiang putih menulis makna tentang kepemimpinan dan luka. Bukan struktur yang jadi mahkota, tapi amanah penderitaan sesama. Gunung ini bukan wilayah kosong,
Sejauh apa manusia melangkah, ia kembali pada tanah dan resah, pada sungai, pada sejarah, pada takdir yang telah dititahkan. Gunung Agung, engkau kitab yang terbuka, lumpur ayatnya, tangis tafsirnya, dan manusia masih belajar menjadi manusia.